اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام، ثم إلى جميع العلماء العاملين الشهداء الصالحين والمصنفين المخلصين، وخصوصا إلى الشيخ العالم الفاضل سالم بن سمير الحضرمي، نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. وإلى جميع مشايخنا ومشايخنا خصوصا إلى أبو أحمد خضر بن رملي، ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. شاول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, setelah 2 kali kita libur mengkaji kitab Safinah, kita dipertemukan lagi untuk kembali mengkaji kitab ini, kitab fikih dasar dalam mazhab Syafi'i. Kita sampai halaman ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Aqallul haid yaumun wa lailatun. Nah, ini penting, terutama bagi perempuan. Karena yang mengalami ini perempuan. Kalau seumpama sudah menikah, ternyata istrinya tidak faham tentang bab haid, maka suaminya wajib faham. Karena tanggung jawabnya. Kalau sampai seumpama dia salah dalam memahami haid, kemudian dia agak sholat padahal haidnya selesai, ya, suaminya tanggung jawab. Jadi yang harus ngerti, tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki. Aqallul haid, sepaling sedikitnya haid itu yaumun wa lailatun, 1 hari dan 1 malam, 24 jam. Jadi yang keluar di perempuan darah itu ada 3, ada haid, ada istihadah, ada nifas. Kalau haid dinamakan haid kalau darahnya minimal keluar 1 hari 1 malam, 24 jam.
Kalau perempuan keluar darah dari farjinya, keluar darahnya hanya 3 jam, nah, berarti belum termasuk haid. Karena dia makan haid paling sedikit 1 hari 1 malam. Beda kalau nifas. Kalau nifas sedikit saja sudah dihukumi nifas. Ya oke. Paling sedikit 1 hari 1 malam, 24 jam. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Biasanya normalnya haid itu 6 hari atau 7 hari. Biasanya nggak mesti nih. Nah, makanya sampean tanya ke istri sampean juga. Haidmu berapa lama biasanya? Harus ngerti. Wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha. Wa aktsaruhu, paling banyaknya haid itu 15 yauman, 15 hari, bilayaliha, termasuk dengan malamnya hari tersebut. Jadi 15 hari 15 malam. Niku haid paling sedikit 24 jam, paling lama, paling banyak niku 15 hari 15 malam. Lebih dari itu, nah berarti darahnya masalah, belum tentu haid. Nah, belum tentu haid. Yang ketiga, aqallut tuhri bainal haidataini, paling sedikitnya suci, berarti tidak haid nih. Bainal haidataini, di antara 2 haid. Haid, suci, haid. Nah, sucinya ini loh. Paling sedikit berapa? 15 yauman, 15 hari. Nah, sucinya 15 hari. Niku minimal. Kalau gak sampai 15 hari sucinya, berarti masalah. Nanti babnya beda lagi nih. Wa ghalibuhu 24 yauman. Biasanya masa suci itu 24 hari biasanya. Gak mesti. Au 23 yauman. Atau biasanya 23 hari, tidak mesti. Ya, beda-beda orang. Ya, wala hadda li aksarihi. Tidak ada batasan selebihnya. Iku nggih. Nah niku haid. Haid itu rumusnya nggih, formulanya. Kadang ya memang ada detail-detailnya itu agak ruwet, tapi yang secara umum mawon, kita ngaji yang secara umum mawon. Pokoknya sampean hafalkan niki, terutama perempuan. 5 niki. Haid itu pertama di atas usia 9 tahun. Oke. Perempuan di atas usia 9 tahun. Yang kedua tadi niki, darahnya ini minimal 24 jam. Yang kedua. Yang ketiga, darahnya maksimal 15 hari. Ini mazhab Syafi'i nggih. Kalau nanti kapan-kapan jenengan baca fikih yang lain kok beda, kita fokus ke mazhab Syafi'i. Ya, yang ketiga tadi apa? Maksimal ya, haid itu 15 hari 15 malam, maksimal. Yang keempat, masa sucinya lebih dari 15 hari. Ya tadi itu aqallut tuhri bainal haidataini 15 yauman, masa sucinya lebih, paling sedikit 15 hari. Masa suci 4. Yang kelima, tidak habis melahirkan. Kalau sampean sudah paham 5 ini gampang. Nah, ini haid atau bukan gampang. Ini yang umum dulu nggih. Kalau yang jelimet-jelimet niku ada ya, sampai dilihat sifat darahnya. Ada yang hitam, merah, orange, kemudian kuning, kemudian keruh. Nah niki yang 5 dulu yang paham niki.
Kalau paham ini insya Allah mudah. Dites dulu, ada orang perempuan ya, dia bilang saya kok keluar darah dari farji saya. Tanya dulu, sampai umur berapa? Ya, umurnya 17 tahun. Oh, berarti ada kemungkinan ini haid. Satu dulu. Terus yang kedua, sudah berapa lama keluarnya? Sudah 2 hari ini. Oh, berarti lebih dari 24 jam, masih ada kemungkinan itu haid. Nah, terus yang ketiga dinilai lagi apa tadi? Belum sampai 15 hari. Oh ya, masih bisa juga. Yang keempat, sebelum gak haid ini sudah 15 hari apa belum? Masa suci sebelum haid. Oh iya, saya haid terakhir itu 1 bulan yang lalu misalkan, atau 25 hari yang lalu, berarti ada. Habis melahirkan atau tidak? Enggak, sudah melahirkan sudah 2 tahun yang lalu kok. Berarti haid. Gitu nggih. Ada yang datang, saya kok keluar darah. Umurmu berapa? Umurnya 8 tahun. Sudah dipastikan bukan haid. Kenapa? Belum 9 tahun. Berarti bukan haid. Darah penyakit bisa jadi. Istihadah. Pokoknya 5 niki. Nah, niki permasalahannya macam-macam. Ada orang yang haidnya normalnya dia misalkan 10 hari. Hari kelima tiba-tiba berhenti, 6 tidak ada darah, 7 darah lagi. Ya, 7, 8, 9, 10 hari misalkan. Nah, yang hari ke-6 ini bagaimana yang tidak keluar darah? Terjadi perselisihan pendapat. Dalam mazhab Syafi'i yang masyhur, yang mu'tamad, yang kuat itu pendapatnya ikut Sayyidah Aisyah, dihukumi apa? Haid. Dihukumi haid. Ya. Terus ada apa lagi misalkan ini nggak tahu ini apa namanya, dilihat dari jenis darahnya ada 5. Kalau baru-baru keluar niki gelap Pak, hitam, lebih ke hitam-hitaman dan pekat. Bahkan dalam penjelasannya para ulama itu bau juga, anyir. Yang ini haid. Kemudian agak lama dia merah, mencair, lebih cair bukan mencair gitu. Itu juga haid. Kemudian dia sedikit mulai kekuning-kuningan, orange lah. Ini juga haid. Kemudian yang keempat kuning, kemudian yang kelima keruh. Yang kuning sama keruh niki ikhtilaf. Ya, yang keruh, yang kuning ya sama keruh niki ikhtilaf. Yang mu'tamad tetap dihukumi haid. Tetap dihukumi haid. Nah niku ngerti 5 ini insya Allah mudah, walaupun tentu ada hal-hal yang sedikit rumit. Kemudian aqallun nifas. Kenapa tadi haid itu kok penting ngerti Pak? Ya, karena kalau seumpama itu bukan haid, tetapi itu istihadah, maka dia wajib sholat, wajib puasa Ramadan, gitu loh. Aqallun nifas, paling sedikitnya nifas, berarti habis melahirkan. Itu majjatun, apa ya? Setetes darah. Ya, habis keluar sedikit darah, habis itu nggak keluar lagi, berarti selesai. Berarti nifasnya selesai. Itu paling sedikit. Wa ghalibuhu, umumnya nifas itu arba'una yauman, 40 hari. Jadi kalau seumpama habis melahirkan keluar darah, ada yang 2 minggu, 14 hari sampai 14 hari keluar nifas. Sampai 40 hari. Wa aktsaruhu,
paling banyaknya keluar darah nifas itu situna yauman, 60 hari. Ya, 2 bulan berarti 60 hari. Lebih dari 60 hari kok masih keluar haid, berarti masalah. Istihadah bisa jadi. Ya. Istihadah. Jadi dilihat habis melahirkan ini darah keluar berapa lama. Nah niku. Faslun, fasal a'dzarus sholati isnani. Uzurnya sholat itu ada 2. Uzurnya sholat ada 2. Tidak bisa melakukan sholat. Tapi bukan berarti kemudian dia nggak sholat, tetap wajib. Yang pertama apa? An-naum, tidur. Ya, kalau tidur ya mau gimana, wong dia nggak sadar. Dan ini pernah terjadi pada masa Rasulullah, ya, antara Rasul dan sahabat Bilal, sama-sama ketiduran waktu dalam perjalanan. Jadi Rasulullah bilang ke sahabat Bilal, ya intinya Rasulullah tidur dulu, sahabat Bilal ya sudah saya yang berjaga. Nanti kalau waktunya subuh saya bangunkan. Ternyata sahabat Bilal keturunan pisan. Ya. Pas bangun-bangun keduanya, ternyata sudah matahari sudah terbit tinggi. Kan ketiduran, berarti uzur sholat. Apa yang kemudian dilakukan? Ya diqodho. Kapan qodhonya? Ya segera mungkin. Jadi walaupun uzur bukan berarti kemudian tidak dilaksanakan, wajib dilaksanakan. Yang kedua, wan nisyan, lupa. Orang lupa mau diapakan? Ya. Tapi lupanya ini betul-betul lupa, bukan lupa karena kelalaian tertentu. Misalkan, ya dia bermain bola. Dia sudah tahu waktunya nih. Awalnya dia tahu, tapi diterusno. Kemudian permainan tersebut menjadikan dia lupa. Nah itu yang bermasalah. Ini yang nisyan ini betul-betul lupa. Ya, 2 hal ini adalah uzurnya sholat. Begitu dia ingat ya wajib sholat. Wajib sholat. Nah yang tidur sama lupa saja, begitu dia bangun ataupun ingat dia wajib sholat, apalagi yang disengaja. Ya, dulu mungkin ketika kita sudah balik pernah nggak sholat. Nah, sekarang ingat, sekarang tahu, maka wajib qodho. Wajib qodho. Lu berapa ya dikira-kira? Bisa jadi mungkin 50 kali sholat maghrib gak tahu sholat misalkan, ya tetap wajib. Nah, caranya bagaimana? Katanya guru saya dulu, ya misalkan sholat zuhur, ya habis sholat zuhur sudah selesai semuanya, sholat maneh, niat untuk mengqodho yang dulu. Besoknya juga demikian, habis sholat zuhur sudah sholat sunnah juga selesai wiritan, sholat lagi. Sholat apa? Qodho zuhur. Mungkin dulunya pernah terlewatkan. Faslun, fasal surutus sholati samaniyatun. Syarat-syaratnya sholat itu ada 8. Apa syarat itu? Syarat itu di luar perbuatan tersebut. Kalau rukun itu di dalam. Yang pertama, syaratnya sholat itu adalah taharatul hadatsaini. Suci dari 2 hadas. Hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Kemarin sudah kita kaji, kita kencing berarti kita sedang dalam kondisi berhadas kecil. Ya, haid berarti berhadas besar. Kalau hadas kecil cukup
mensucikannya dengan cara berwudu. Kalau hadas besar maka nggak cukup wudu, tapi harus mandi. Mandinya juga mandi besar. Orang mau sholat dia harus tidak dalam keadaan berhadas. Yang pertama. Yang kedua, wat-taharatu 'anin najasat. 'Anin najasah, bukan jamak, najis. Suci dari najis. Fis saubi, di pakaiannya. Pakainya dilihat, kalau ada telek ya gak oleh digawe sholat. Kalau ada darah kan najis, maka jangan dipakai untuk sholat. Kemudian sampai pakai celana pergi kerja, dalam perjalanan kencing, pas kencing gak hati-hati akhirnya nyiprat ke pakaiannya maka najis, celananya najis, celananya jangan dipakai sholat. Sudah tahu itu najis sampai pakai sholat juga gak sah. Wong ini syarat kok. Ya, bahkan dalam hadis Nabi ini perkara kencing ini pernah Rasulullah lewat, masyhur hadisnya nih, melihat ada orang yang dalam kubur sedang disiksa. Ya, dia disiksa bukan karena hal yang besar, tapi karena apa? Karena perkara kencing. Ya, dia kencing, nyiprat di pakaiannya, najis. Perkara ini, tapi dia diazab, disiksa. Kemudian didoakan oleh Rasulullah. Rasulullah ngambil pelepah kurma, ditaruh di atas kuburannya. Kemudian dawuh selama masih basah pelepah kurmanya, masih hidup nih, dengan tasbihnya. Kan segala sesuatu ini bertasbih. Alam semesta ini kan tasbih semua. Selama basah nih, masih tidak mati. Semoga dengan tasbihnya ini bisa mengurangi siksa orang yang dikubur tersebut. Nah, kita niru di sini, masalahnya gak ada pelepah kurma. Nah, jadi pakai apa? Pakai kembang. Kembang apa biasa? Mawar melati atau apalah. Nggih. Mana tadi nih? Wal badani, di badannya juga. Badannya gak boleh ada najis. Ada darah yang keluar, luka, ya gimana caranya supaya gak keluar. Darah yang najis itu kalau sudah keluar, Pak. Kalau dalam tubuh kita ini kan full darah, niku tidak dihukumi najis. Kalau keluar, ya kalau semama yang di darah najis lah, kita gak bisa sholat terus, wong kita mempunyai darah ya. Keluar nih gitu. Ya habis luka kena paku, ya setelah wudu dibersihkan. Kalau keluar terus ya gimana caranya, tutup atau bagaimana lah, pakai handiplas. Badannya harus suci dari najis. Kemudian apa lagi? Wal makan, tempat untuk sholat. Sajadahnya dilihat, lantainya dilihat, ada najisnya atau tidak. Ya pas mau sholat ternyata pas mau sujud wono telek cecek, ada tai cicak, najis nih. Jangan sampai sholat di pas di situnya, ya rojok miring siti. Ya begitu pas sholat ternyata ada najisnya. Atau pas dilihat gak ada, pas sholat kok pesing, berarti najis yang sudah kering. Tapi karena masih ada baunya ya najis nih. Ya najis, dibersihkan dulu. Jadi badan, pakaian dan tempat harus bersih dari najis. Kemudian apa syaratnya sholat yang lain? Wasatrul aurati, menutup aurat. Auratnya laki-laki dan perempuan berbeda. Ya secara umum kalau laki-laki mazhab Syafi'i baina udul wa dengkul.
antara udel dan dengkul. Sebab itu kalau sampean sholat pakai kemeja, ya kayak Mas Joko nih misalkan pakai gitu, atau Pak Taji, ya sarungannya itu kan di bawah pusar, di bawah udel. Kalau seumpama gak pakai daleman, pas ruku ternyata kancingnya terbuka, delak atau aurat terbuka nih, nggak sah. Sebab itu pakai baju dalam. Kecuali kalau sampai sarungannya di atas pusar, ya seperti kalau seumpama ihram nih, okay? Pada umumnya kan di atas pusar. Nah, ini hati-hati. Ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain ada yang tidak, ya cuma kubul dan dubur. Makanya sampai mungkin di internet itu pernah lihat ada orang sholat pakai celana pendek, ya bukan mazhab Syafi'i. Ya, saya pernah di Turki beberapa kali ngeliat gitu, ya ada juga sholat pakai celana pendek, ya nak sing koyo ngono. Ojo suudon sih, ya. Kalau dia orang barat, orang bule, berarti bukan mazhab Syafi'i. Kalau perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak ini ya depan dan belakang. Nah, jadi tertutup semuanya. Kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian syarat sholat adalah wastiqbalul qiblati. Maaf tadi ya, yang perempuan nih katanya saya nggak tahu juga. Saya baca-baca itu kan jenis mukena ada dua. Ada yang dipakai langsung full dari atas ke bawah dan itu aman. Ada yang bagian bawah sendiri, kemudian atas sendiri. Nah, ada katanya yang jenis ini ketika rukuk dia rawan terbuka dari bawah. Nah, niku hati-hati niku. Nah, kalau yang paling aman itu yang memang terusan. Wastiqbalul qiblati. Syarat yang berikutnya adalah menghadap kiblat. Kiblatnya orang Islam untuk sholat itu adalah Ka'bah. Kita menghadap Ka'bah bukan nyembah Ka'bah, tetapi Allah memerintahkan lek sholat menghadap ke satu arah. Satunya niki apa? Arah kiblat. Jadi kiblat itu arah kiblatnya orang muslim untuk sholat itu adalah Ka'bah. Ya, orang yang di Masjidil Haram kiblatnya itu adalah Ka'bah. Orang yang di tanah haram kiblatnya adalah Masjidil Haram. Nah, kalau kita ya kiblatnya pokoknya menghadap ke tanah haram. Nah, niku jadi kalau sebelum sholat diusahakan mencari kiblatnya mana. Kalau masjid ini insya Allah sudah tepat karena dulu sebelum dibangun betul-betul diukur kiblatnya kemana. Ya, nanti kalau suatu saat terjadi gempa, kemudian terjadi lempengan bumi kan gerak nih, akhirnya tidak sesuai lagi, bisa jadi. Saya di masjid di Sono Indah itu ada yang kayak gitu. Setelah diukur ternyata kiblatnya nggak sesuai, akhirnya garisnya yang dirubah sampai sekarang. Itu setelah diukur waktu di sini saya dulu ya, waktu saya masih mahasiswa ngadakan cara penghitungan kiblat. Masih belum ada masjid, masih musola dulu. Nah, ini ngundang masjid-masjid sekitar. Cara bagaimana mengetahui arah kiblat. Nah, akhirnya mereka ini pulang dihitung mana. Ternyata salahnya luar biasa. Menjengnya nemen. Akhirnya dirubah. Nah, yang lucu niku Mbah Yai Ahmad Dahlan. Mbah Yai Ahmad Dahlan niku Muhammadiyah niku lho, pendiri Muhammadiyah. Itu kan masa mudanya ya sholat di Jogja,
beliau ijtihad beliau masjid di tempatnya ini gak sesuai kiblatnya. Tapi orang-orang sekitar tetap ngotot bahwa kiblatnya sudah tepat. Ya, akhirnya ketika sholat ya, kiblatnya beliau ini beda sendiri. Akhirnya wong mangkel diobong, mbok mani bobone, akhirnya diobong. Ini zaman dulu. Jadi berselisih dengan orang awam ini pun hati-hati. Kalau seumpama belum siap, ya ngandani ini pelan-pelan. Kalau langsung di halal haram itu gak benar ya, rawan marah. Kemudian apa? Wa dukhulil waqti, syaratnya sholat itu adalah sudah masuk waktunya. Mau sholat zuhur ya sudah waktunya zuhur, jangan jam 10 sudah sholat, belum zuhur kok sudah sholat. Kemudian apa? Wal ilmu bi fardiyatiha, mengetahui kefarduannya sholat. Fardunya itu apa aja nanti dibahas. Ya, sing arkanus sholat ada nanti. Ini kan kita baru bahas sholat. Ada 17. Harus ngerti ini yang mana yang fardu. Nah, contohnya apa? Takbiratul ihram. Ini riki rukun fardu nih. Sampai harus mengangkat tangan. Gak boleh Allah Akbar. Ya, kayak gitu gak boleh. Kudu ngangkat tangan Allah Akbar. Apalagi tumak ninah. Tumak ninah ini wajib nih. Misalkan ketika rukunya harus tumaknina, sujudnya harus tumaknina. Nah, yang rawan itu ketika taraweh. Kan ada di Indonesia nih Bu ya. Daerah ndi sing Blitar nih. Blitar, terus mana lagi ada 2 tempat kalau salah. Viral nih. Viralnya bukan Indonesia. Teman-teman saya di Turki sampai ngirim bisa. Iki tenanan Indonesia ta. Ya isin aku jawab. Ya enggak tumaknina itu, yakin enggak tumaknina, Bang. Allahu Akbar, amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Salat 20 rakaat cuma 5 menit. Olahraga itu bukan salat, olahraga. Jadi harus tumaknina. Tumaknina itu apa? Tenang. Nah, jadi ketika sujud betul-betul tenang. Makanya dibaca itu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. 3 kali kok sampean gak tenang ayo, waca sampai itu. Nah. Membacanya itu apa? Membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ku sunnah. Nah, makanya sampean harus ngerti endi sing fardu, endi sing sunnah. Ya, kalau yang fardu sampean anggap sunnah, ya, kalau ini gak sah sampean. Takbiratul ihram sampean kira sunnah. Ya akhirnya Allah Akbar gitu. Ya. Tapi kalau yang sunnah sampean kira fardu enggak masalah. Karena sampean sudah diajari baca habis Fatihah, membaca surat, misalkan surat-surat pendek, mengira membaca surat pendek itu fardu. Enggak masalah. Padahal niku sunnah. Niku jadi mengetahui bi fardiyatiha, kefarduannya sholat. Wa an la ya'taqida fardhan, dan dia tidak beriktikad, tidak meyakini fardhan, salah satu fardu min furudiha, dari fardu-fardunya sholat itu sunnatan sunnah. Nggak boleh. Ya tadi itu ya, jangan sampai mengira salah satu fardunya sholat ini sunnah. Sampean pemahamannya sampean baca Fatihah dalam sholat itu adalah sunnah, enggak sah sampean. Kenapa? Karena ternyata membaca Fatihah niku fardunya sholat. Sampean mengira bahwa duduk atau sujud niku enggak fardu, tapi sunnah, ya batal sampean. Kenapa? Karena ternyata sujud itu adalah fardunya sholat. Kemudian yang berikutnya adalah wajtinabul mubtilat,
menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, misalkan apa? Ngentut. Pas sholat moro-moro ngentut, batal. Atau geser nih, ketika ruku tiba-tiba kok terasa ada yang keluar, berarti najis kan? Batal sholatnya. Nah, jadi harus mengetahui apa yang membatalkan sholat. Kalau seumpama kebelet kencing tapi sudah terlanjur wudu, sholat gimana? Baru kebelet, makruh. Nggak batal. Sampean sholat, ya mau sholat kok kebelet gitu, wudu misalkan, bapak tak tampet aja, kemudian tak sholat, apakah batal? Enggak batal, cuma makruh. Nah, yang bagusnya bagaimana? Ya pipis C, baru kemudian dia wudu lagi, kemudian sholat. Ini gue, jadi ada 8. Kemudian al-ahdas, hadas itu isnani, ada 2. Asgharu wa akbar, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil apa? Yang kemarin itu sudah kita kasih gitu. Fal asghar, hadas kecil, ma aujabal wudu, apa-apa yang diwajibkan wudu. Makanya ketika kita wudu, niat kita apa? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Nah gitu kan? Saya niat wudu untuk membersihkan dari atau mengangkat dari hadas kecil lillahi ta'ala. Nah, itu hadas kecil. Kentut, hadas kecil. Nah, kencing, hadas kecil, dan lain sebagainya. Wal akbar, adapun hadas besar, ma'aujabal ghuslah, yang diwajibkan mandi. Contoh apa? Junub, dalam kondisi junub. Nah, junub dia mau sholat, nggak cukup wudu, maka harus mandi. Nah, harus diniati. Karena kemarin sudah dibahas, harus diniati. Makanya kita niatnya wudu bagaimana? Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar, li hadasil akbar. Ya, like iso Arab di bahasa Indonesia. Pokoknya yang penting hatinya aku hadus untuk ngangkat hadas besar, supaya saya tidak berada dalam kondisi hadas besar. Maka gak cukup kalau seumpama cuma pakai wudu. Ini kongge. Masih lama isanya. Al-aurat terakhir nggih. Aurat arba'un, ada 4. Yang pertama, auratur rajuli mutlaqan, auratnya laki-laki secara mutlak, wal amati, dan auratnya budak perempuan, fi sholati, di dalam sholat. Oh, bukan budak perempuan, ini budak ya, laki-laki, baik secara mutlak, mau cowok, mau merdeka ataupun budak. Dalam sholat, auratnya apa? Ma baina surrati war rukbati. Auratnya itu adalah antara pusar ya, udel dan dengkul, harus tertutup. Kalau seumpama terbuka pas sholat, dia pakai celana, misalkan celananya di bawah lutut, sholat pakai celana di bawah lutut boleh. Tapi ketika dia duduk di antara 2 sujud, kan celana kan terbuka kan, akhirnya ngangkat, terbuka lututnya separuh misalkan, batal. Kenapa? Karena dia tidak menutup aurat. Oke. Pokoknya antara udul dan dengkul tertutup. Ya, misalkan ya sholat
pakai sarung tapi gak ada baju misalkan, ya gak apa-apa, tapi sarungannya di atas dengkul, gak pakai baju gak apa-apa. Makanya orang-orang ihram kan juga kadang ini terbuka bagian atasnya, pokoknya di atas udel dan nutup ini dengkulnya. Itu auratnya laki-laki yang pertama. Yang kedua, wa auratul hurrati, auratnya al-hurrah, perempuan yang merdeka. Merdeka itu maksudnya bukan budak. Fi sholati, dalam sholat, itu adalah jami'u badaniha, seluruh badannya, masih wal wajhi wal kaffain, selain wajah dan dua telapak tangan. Ya kita ini perempuan-perempuan yang di sini sekarang ini yang bukan budak. Ya kalau secara umum budak sekarang tidak ada. Mungkin ada tapi ilegal. Wa auratul hurrati wal amati indal ajanib. Betul nggih. Auratnya perempuan merdeka dan budak. Kalau tadi kan dalam sholat. Nah, ini tidak dalam sholat. Indal ajanib, di sampingnya ajnabi. Ajnabi itu orang lain, bukan mahram. Bukan mahram. Ya, tetangga saya ini kan bukan mahram nih, yang perempuan-perempuan nih. Bukan mahram saya. Maka auratnya mereka itu adalah jami'ul badan, seluruh badan. Wa inda maharimiha, auratnya perempuan di sisi mahramnya apa? Wan nisa, dan perempuan gini. Itu ma baina surrati, di antara udel warubati dan dengkul. Aniku aurat. Ini dalam madhab Syafi'i. Kalau diteliti lagi madhab Syafi'i ya ikhtilaf lagi. Bahkan sebenarnya kalau sepemahaman saya di madhab Syafi'i itu yang kuat itu yang wajah juga ditutup. Itu sependek yang saya baca. Auratnya perempuan yang kuat dalam mazhab Syafi'i yang saya baca itu yang ditutup juga. Jadi pakai cadar nih loh. Pakai cadar seluruh badan. Nah, kita pakai pendapat yang lain. Kalau yang ini kan seluruh badan nih. Susah nih dipraktekkan di Indonesia, susah nih. Kenapa? Soalnya angel aturannya. Ya kayak di Dalwa pondoknya Ustadz nih kan perempuannya pakai cadar. Itu kalau setahu saya yang kuat dalam madhab Syafi'i yang muktamad itu yang seperti itu. Ada pendapat yang lain yang tidak wajib seluruh badan, ya kecuali wajah tadi ini ku. Jadi makanya kita ikut yang itu. Gitu nggih? Karena sudah mau isya, kita sampai di sini dulu. Insya Allah kita jumpa minggu depan tentang rukun-rukunnya sholat. Rukun-rukunnya sholat itu berarti fardu-fardunya sholat. Kalau seumpama salah satu tidak kita lakukan, ya kita sholat berarti batal. Wallahu a'lam. Apa? Misalnya di kuna-kuna ini, misalnya kita jamaah rapat ngoten ya, maksudnya penuh atau enggak? Terus kita di posisi di tengah. Oke. Terus tiba-tiba kita buang atas ketut. Ya no mas, langkahin. Kita keluar, ya kita mufaroqah dari sholat, kemudian diusahakan jangan melewati orang-orang yang sholat. Karena kita batal, gitu nggih. Ya sampean terusno ya gak sah bisa. Terjawab betul. Sekiranya tidak melewati mereka, iya di sela-selanya. Nah, makanya batas sejadah niki kalau sholat itu kan kita dibatasi. Kenapa? Supaya orang tidak melewati di depan kita. Misalkan kita di suatu tempat mau sholat, nggak ada batasnya, ya taruh songkok, taruh korek, taruh apa sembarang lah, ya.
supaya orang tidak melewati antara kita dan batas. Ya, kalau seumpama melewati, kita sholat ada yang melewati gitu, ya ditutup kayak gini. Saya beberapa kali pernah kayak gitu. Apalagi pas Masjidil Haram nih, wong ngawur-ngawur, wong Arab kan, bukan dilewati, dilangkai ya men, dilangkai. Wah ada hadis khusus itu. Pokoknya sampean berusaha jangan melewati orang yang sholat. Nah misalkan ini, nah ini kan ada batas nih. Nah, di sini nggak masalah karena batasnya cuma sini orang sholat. Nah ini berarti batas. Berarti sampean kiwir melakukan ini nggak masalah. Pokoknya berusaha tidak di depannya, kemudian lewat di sampingnya. Itu nggak masalah. Akhirnya softnya karena Mas Joko sudah mundur, renggang, maka yang di belakangnya Mas Joko tadi itu maju. Nggih, maju. Majunya 2 langkah. Ojo pencolotan sampean maju nih. Majunya yo ono carane bisa. Ya. Sebab itu sebaiknya orang yang di belakang imam itu sing ngerti dan bukan musafir. Supaya apa? Kalau seumpama tiba-tiba imamnya semaput misalkan, yang belakang ini ganteni, bukan batal semuanya, bukan. Ya. Pernah saya kayak gitu tuh pernah saya. Di Jombang. Jadi saya sholat di belakang imam. Moro-moro semaput imamnya, maju saya. Nerusno sholat 1 rakaat, tapi rojo cepet-cepetan, butuh manina apa enggak gitu. Cepet-cepetan. Setelah itu assalamualaikum baru nolong yang tadi niku. Gitu nggih. Nah, kalau batal semua ya batal kabeh berarti. Batal lagi. Kalau batal lagi berarti sholatnya diulang. Gitu nggih. Jadi ada caranya juga mengisi shaf yang kosong tersebut. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.